Orang yang mengatakan Yesus punya Tuhan itu adalah sesat. Kamu barusan sama Bombo mengatakan seperti itu. Tapi coba ingat nih omonganmu, ingat ya. Coba. Yesus punya Tuhan. Jadi gimana Yesus punya Tuhan? Iyalah, Firman itu punya Bapa. Karena Bapa itu gelarnya Tuhan, makanya Yesus punya Tuhan. Nah tuh. Nah, Oke, apa yang kamu abang saja ngerti pahami begitu. situ? Sebentar, Loh, biar saya bang, selesaikan. jangan memframing saya, Bang. Itu orang bertanya. Tenang dulu Agatha, typing, kan? biar gantian kita. Ini saya Gini. jelasin, Bang. Firman punya Bapa sama nggak dengan Abang punya Tuhan? Itu maksud saya menerangkan justru. Abang kok malah memframing saya? Janganlah Agatha berbelat-belit. Loh, Agatha nggak dulu berbelat-belit. sudah Abang dengar lagi, ditanya. coba dengar lagi. Yesus Oke, punya saya Tuhan, putarkan karena lagi ada ya. yang typing. Baik. Iya, Putarkan. setel aja, Bang. Maksudnya Baik, adalah Firman putarkan. punya Bapa. Itu loh, Bang. Oke, saya putarkan ya. Gimana sih? Jangan jahat gitu, nggak jujur. Jadi gimana Yesus punya Tuhan? Iyalah, Firman itu punya Bapa. Firman itu punya Bapa. Itu, Bang. Ya karena Bapa itu adalah Tuhan, maka Firman itu punya Tuhan gitu loh, Bang. Ilahian Yesus. Oke. Oke, Jadi lanjutin. sebenarnya Keilahian begini. Yesus. Sebenarnya kita sepakat kan bahwa Yesus Sepakat apa, punya Bang? Abang Tuhan. nggak jelasin apa-apa. Abang cuman framing. Coba, kira-kira saya boleh ngomong dulu, nanti kalau selesai boleh gantian nih. Biar kita Tapi biar Abang kita paham itu nggak maksud dari video itu? Abang jangan malah saya paham. Saya itu paham. Firman Kamu sedang punya Bapa. Firman itu punya Betul. Bapa. Bahwa Apakah pemahaman Yesus- Abang kayak gitu? Saya tanya. bahwa Yesus punya Tuhan, yaitu Bapaknya sendiri. Bapaknya sendiri itu adalah Tuhannya Yesus. Yesus punya Tuhan, punya sang Oke, pemilik. berarti Abang Siapa setuju? dia? Yaitu Yesus Bapaknya itu yang sendiri. ilahi. Berarti Abang setuju Yesus itu yang ilahi. siapa? Yang menolak Yesus yang ilahi siapa? Loh, kenapa Abang bilang Yesus menghamba kepada Bapa? Sejak kapan Firman menghamba kepada Yang Bapa? bilang Yesus menghamba kepada Bapa itu Alkitab sendiri. Memang Oke, Yesus mana menghamba dikatakan? kepada siapa? Firman itu, loh, mana Bang? Mana Bang? Coba saya mau tahu. Lo Agatha, kagak nyambung Agatha. Kagak nyambung. Lawan Alkitab sendiri, lawan Romonya sendiri ya. Yesus sampai saat ini, Yesus juga disebut hamba Tuhan atau hamba Allah. Kenapa Yesus disebut hamba Tuhan? Karena kemanusiaannya itu kekal sampai sekarang. Itu sebagai Mesias dan Juru Selamat kita dan sebagai imam besar. Nah, Boleh salam tunjukkan Pak. Alkitab mau diputar Yesus dulu. menghamba apa? Baik. Silakan Pak Pendeta, apa yang mau disampaikan Pak Pendeta? Salam Pak Pendeta. Shalom, Lagi. Ya, shalom Bang Ayon. Apa kabar Bang Ayon dan teman-teman? Nah, ya, seperti biasa. Puji Tuhan. Ya, saya ingin menyampaikan bahwa hidup kita harus terus menjadi terang, menjadi garam dalam berapologet. Tujuan kita adalah bukan mencari pembenaran, tetapi mencari kebenaran. Hmm. Jadi bukan mencari pembenaran, tapi kebenaran yang hakiki di dalam Alkitab. Ya sebenarnya konsep hamba dan Tuhan itu kan lebih kepada sisi kemanusiaan. Kalau saya memahami Tuhan dan hamba, Yesus punya Tuhan dalam arti itu adalah kehambaan dia sebagai sisi manusia, bukan dalam hati ousia atau keilahian. Jadi benar kalau sebagai manusia dia menghambakan diri. Tapi kalau dalam sisi keilahian dia setara dengan Bapa. Bapa dan Roh Kudus setara dalam ousia atau dalam keilahian. Tapi dalam konsep kemanusiaan dia menghambakan diri. Seperti itu Bang Ion. Tanggapan dari saya. Terima kasih. Jadi menolak Yesus itu hamba Tuhan, itu kurang belajar apa emang kagak ngerti? Gimana Bang Ion? Gimana? Kalau menolak Yesus itu hamba Tuhan, mereka belum belajar Alkitab apa memang mereka menolak bahwa Yesus hamba Tuhan? Mereka belum belajar menggali Alkitab, belum membaca dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau mereka paham katam, baca Kejadian sampai Wahyu pasti paham
siapa itu Yesus hamba Tuhan. Begitu Bang Yon. Ini pas Ion lagi kubu-kubuan apa? Bandingin gue Komal gua sama Komal Winep. Sorry ya. Nah, itu masalah bahasa Bang Yon. Sebenarnya itu konsep narasi bahasa aja sih. Bahasa itu kadang-kadang membuat jadi miss. Tapi kalau kita memahami dari sudut pandang Alkitab yang benar, kita nggak akan pernah sih terjadi clash. Cuma jangan sampai, kecuali dia ngomong keilahiannya itu dia di sorga menghambakan diri kepada Bapa, nah itu keliru. Kalau dia di sorga menghambakan diri kepada, kan ini di dunia, di bumi, itu sisi kemanusiaan. Tapi ada loh orang-orang yang menolak kemanusiaan Yesus, dia tidak mau terima Yesus sebagai manusia. Sebentar, Gitu. Pak. Jadi Yesus sampai saat ini kemanusiaannya sudah tidak ada. Sampai saat ini kan dia dimuliakan, dia duduk di sebelah kanan Allah, di sebelah kanan Bapa. Bukan kemanusiaannya tidak ada, kemanusiaannya tetap ada, tetapi dia manusia sempurna. Dia Tuhan, dia Dwinatur. Dia sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya manusia. Bukan berarti manusianya hilang ya Pak. Tetap ada sampai sekarang. Tapi dia dengan tubuh kemuliaan Pak. Seperti itu. Apakah Yesus masih tetap disebut hamba? Kalau dia disebut hamba, pada waktu dalam posisi sebagai manusia di bumi, dia sudah memberikan keteladanan sebagai hamba. Tetapi saat ini kan dia dimuliakan, dia setara dengan Bapa. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Oke, saya puterin nih Pak ya. Saya puterin Pak. Saya puterin, tenang ya. Aduh. Artinya kalau begitu Bapak Ini menghilangkan siapa Pak? Yang diputarkan rekaman siapa itu Pak? Romo Daniel. Ya, sebentar ya. Supaya ini. Aduh, gimana? Sebentar Pak ya, sebentar. Aduh, si Bapak. Kalau tugasnya nih ya, imam besar itu tugasnya apa sih? Coba Pak Pastor. Ini kita putar aja dulu ya. Imam Besar Agung dalam Ibrani itu ya? Dalam surat Ibrani ya? Jangan kita dengar aja, jangan di narasi saya tuh nanti tampak pintar lagi saya. Narasi Daniel aja. Keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Jadi sebagai hamba Tuhan yang menderita ini, demi keselamatan manusia, Mesias datang. Dan memang Yesaya 53 ini berbicara mengenai hamba Tuhan yang menderita, yang disebut Ebed Yahweh. Jadi ketika Yesus disebut hamba, bukan berarti itu dia budak yang tidak punya kemuliaan apa-apa. Justru dia hamba yang dimuliakan, ya kan? Dikatakan di dalam ayat yang ke-13 tadi, pasal 52. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, ya, sesudah apa? Sesudah kematian dan kebangkitannya dia ditinggikan. Disanjung, ya kan, yang dipuji-puji dan dimuliakan. Dan itulah yang dikatakan di dalam Filipi pasal yang kedua, ayatnya yang ke-9 sampai 10. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Allah sangat meninggikan dia. Sesudah apa? Sesudah ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan Dia dirinya telah merendahkan diri, dan taat sampai mati, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. mati di kayu salib dengan segala penderitaan dan aniaya yang diterimanya. Nah, setelah itu baru dia ditinggikan, seperti yang dikatakan di dalam Yesaya tadi. Karena itu Allah sangat meninggikan dia. Terus kembali ayat 9 tadi. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit
dan yang ada di atas bumi, Ya. dan yang ada di bawah bumi. Jadi hamba Tuhan yang dimuliakan itu disembah oleh seluruh makhluk. Bertekuk lutut mereka yang ada di langit, yaitu para malaikat, yang ada di bumi, yaitu segenap manusia dan makhluk hidup lainnya yang di bumi, dan di bawah bumi, yaitu makhluk-makhluk di dalam alam kegelapan. Semua akan menyembah kepada Mesias ini. Jadi ketika dia disebut hamba, itu bukan berarti dia itu hanya sekedar manusia biasa yang tidak punya kemuliaan. Karena hamba ini menunjuk kepada karya Mesias yang menjalankan kehendak Bapa untuk melayani kebutuhan keselamatan manusia dengan jalan mati, disalib, dan akhirnya bangkit. Itulah sebabnya kembali kepada Markus 10 tadi. Ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani Melayani apa? Melayani apa teruskan? dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan Nah bagi banyak itu orang. melayani ini. Untuk memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Mengapa tidak semua orang? Ya prinsipnya semua orang, tapi kan tidak semuanya yang mau percaya. Biarpun banyak yang tidak percaya, masih banyak juga yang percaya, maka dikatakan banyak orang. Karena tujuan kedatangan Mesias untuk melayani kebutuhan manusia ini, bagi keselamatan manusia ini, sebenarnya semua manusia yang secara prinsip bisa diselamatkan kalau mau percaya. Karena itulah kehendak Allah. 1 Timotius 2 ayat 4. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Tapi sayang, tidak semua orang mau menerima. Tapi banyak yang tetap menerima, maka dikatakan banyak orang. Nah, jadi kalau begitu, gelar hamba Tuhan yang menderita, yang diambil dari Yesaya pasal 52 ayat yang Saya jangan ke-13 bolak-balik. Benar, tadi, benar. Ini direvisi dan langsung, bagus. ditekuk. Bentar teman-teman, doubling ya. Bentar. Oke. Mohon maaf, doubling ya. Sebentar teman. Dubbing ya. Sebentar, dikit lagi ya. Oke. Ini yang membuat dia diberi julukan hamba Tuhan. Nah, ketika Yesus naik ke surga pun, dia naik ke surganya adalah sebagai pelengkapan dan penggenapan karya penyaliban, kematian, dan kebangkitannya. Jadi itu adalah tetap karya dari hamba Tuhan tadi, hamba Tuhan yang menderita tadi. Oleh karena itu, setelah Yesus Kristus naik ke surga pun, sudah naik ke surga pun, tetap disebut hamba Allah. Kita baca di dalam Kisah Rasul 4, ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-30. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hambamu yang kudus. Nah, ini Yesus sudah naik ke surga, ini disebut hambamu yang kudus. Ya. Jadi para orang jemaat mula-mula menyebut Yesus sebagai hambamu yang kudus, bahkan setelah dia naik ke surga. Jadi bukan waktu di dunia ini saja. Karena dampak karya penyalipannya itu tetap kekal bagi keselamatan manusia. Dan untuk keselamatan manusia itulah Yesus melayani manusia. Yesus menjadi hamba. Bang Ion, boleh saya Karena tanggapi, Bang Ion? dikatakan di sini bangsa. Silakan Pak Pendeta. Boleh saya tanggapi ya? Saya sudah tangkap maksud dari Romo Daniel. Ya. Begini Bang Ion, saya setuju ketika di dunia dia menjadi hamba yang menderita dalam Yesaya 53,
Dia sebagai hamba yang menderita, oke, saya setuju. Yesus adalah hamba Tuhan di dunia. Itu kan terlepas dari nubuatan perjanjian lama. Yesaya 42 ayat 1 juga mengatakan dia hamba Tuhan. Yesaya 49 ayat 6 menunjukkan dia sebagai hamba. Itu kan nubuatan dari PL yang digenapi dalam PB. Dia sebagai hamba Tuhan dalam sisi menyelamatkan misi keselamatan bagi orang berdosa, ya. Itu banyak dalam kitab Yesaya 53 ayat 11, ayat 13. Lalu dalam perjanjian baru juga ada, lihatlah hambaku yang kupilih. Matius 12 ayat 18, Kisah Rasul 3:13. Dikatakan telah memuliakan hambanya Yesus. Kisah Rasul 3:26, Allah telah membangkitkan hambanya. Dalam sisi, apa sih arti hamba? Hamba itu kan pelayan. Pengertian hamba kalau kita belajar, konteks hamba itu apa? Hamba itu ini ya. Sifat hamba itu adalah status sebagai hamba yang menunjukkan kerendahan hati Yesus sebagai manusia seutuhnya. Manusia seutuhnya atau inkarnasi yang datang untuk melayani, menderita bagi dosa manusia, dan taat sepenuhnya kepada kehendak Bapa. Itu hamba dalam sisi kemanusiaan. Kenapa Yesus disebut sebagai hamba? Ya, dia datang sebagai hamba karena untuk melaksanakan kehendak Bapa, karena dia kadang disebut juga utusan atau firman-Nya Bapa. Markus 10 ayat 45, anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawa. Itu ya. Terus Filipi 2 ayat 6. Sebentar, Pak. Saya selesaikan ya. Sebentar, Pak. Ya, ini akan ke sana, Pak. Saya udah paham kalau begitu-gitu. Pertanyaannya, sampai saat ini Yesus masih disebut hamba atau tidak? Oh ya, sebentar saya jawab, Pak. Makanya supaya tidak kabur, saya jelaskan dari awal supaya jangan pendek-pendek lah, Pak. Kalau pendek-pendek nanti jadi miss. Pertanyaan Rayon. Di gereja aja ya, di gereja. Di gereja aja. Iya, apa susahnya ya kan? Kalau masih hamba tidak bisa kita mendengarnya secara langsung. Nanti diambil ayat ini. Ini kebiasaan lagi, Pak. Kalau saya Pak Bahon jangan ngomong, paham ya? Oke. Nanti saya kasih kesempatan Pak Bahon supaya jangan bentrok. Lanjut Pak Yor, lanjut. Makanya Pak Pendeta, di sini bukan anak sekolah minggu, di sini Pak. Bisa deh ya. Bukan anak sekolah minggu yang diam gitu ngelihat guru sekolah minggunya. Mana sih ya? Yang jadi pertanyaan, apakah saat ini Yesus masih disebut hamba? Jawab coba ya. Pak Bahon, jangan sekali-sekali kalau saya lagi ngomong dibentrokin terus, Pak Bahon. Lanjut. Oke. Silakan ke Pak Pastor. Halo, Pak Yon, kok langsung diturunkan ini? Pak Baik, Bahon. saya jawab langsung pada intinya. Pak Bahon Yesus lagi sekarang bukan hamba, tapi dia Tuhan. Dia Tuhan, Raja segala raja, Imam besar, pengantara, hakim, dan anak domba. Kalau dia sudah ditinggikan di sorga, dia bukan lagi hamba. Itu dari saya. Terima kasih. Selesai ya? Oke ya. Kan jawaban yang singkat kan, Pak? Ya itu, singkat, jelas, padat. Iya. Jadi dalam arti kemanusiaannya sudah tidak ada. Dia kan sudah mengalami kemuliaan, Pak. Sebagai Tuhan, Raja segala raja, Imam besar, pengantara, hakim, dan anak domba. Dengerin dulu. Jadi kemanusiaan Yesus di surga sudah tidak ada. Kemanusiaannya bukan sudah tidak ada, Pak, tapi sudah mengalami kemuliaan. Menggunakan tubuh kemuliaan. Sulit. Oke lah, Pak Pastor lah ya. Oke, terima kasih Pak Pastor ya. Oke, terima kasih kembali. Tuhan berkati. Ternyata masih banyak yang belum mengerti teman-teman ya. Sekelas hamba Tuhan pun yang bergelar pastor masih kagak ngerti. Ini ya, saya bingung. Ini yang sekelas, oh mohon maaf deh, gue kagak enak deh.
Nggak boleh ya. Mohon maaf ya Pak Pastor ya, mohon maaf. Teman-teman, kalau teman-teman percaya duinatur Yesus Kristus, satu ilahi, yang satu kemanusiaannya, itu kekal sampai sekarang detik ini, mau tidak mau di dalam ayat Alkitab, Yesus Kristus tetap hamba sampai saat ini. Bahkan tadi kisah para rasul, murid-murid Tuhan Yesus sebut apa? Hambamu yang kudus. Pak Pastor. Ya, silakan Pak Bahon. Apa yang mau dibicarakan? Iya, itu tadi yang saya bilang, dia kan berbelit-belit ambil ayat sana, ambil ayat sini. Pertanyaan Pak Ion kan jelas, apa masih hamba apa tidak? Ya kalau menurut saya masih hamba lah, kan dia perantara kita. Dalam berdoa pun kita kan melalui perantaraan anakmu Tuhan Yesus Kristus, kan seperti itu. Imamat sebagai imam, imamat yang rajani. Kan seperti itulah Pak Ion. Jadi kok ada statement sekarang tidak lagi hamba, jadi perantaraan kita dengan Bapak siapa? Langsung, apa ada orang sudah bertemu dengan Bapak itu? Begitu kalau menurut saya Pak Yon. Iya, kita punya begini ya. 5K. 5K. Nanti begini teman-teman ya. Mungkin saat di room saya dia masih menolak. Mungkin ya. Mungkin. Tapi nanti dia kan sering buka room ya. Ya, semoga aja dia memberi pengajaran yang lebih baik lah. Ya. Kita ini bukan anak sekolah minggu. Hamba yang menderita, hamba yang begini, hamba yang begitu. Murid-murid Tuhan Yesus mengatakan apa? Hambamu yang kudus. Itu Yesus sudah ada di mana sih? Yesus ada di mana sih? Bahkan sekelas Romo Daniel aja. Sulit lah. Penjelasan udah lengkap. Taruhlah penjelasan gue kagak ini ya, kagak nyambung itu. Ini penjelasan Romo Daniel ini ya. Bukan hanya Romo Daniel aja ya. Deki Ngadas, Pak Deki Ngadas, Esra Soro ya. Itu dinyatakan Yesus sebagai hamba Tuhan udah jelas. Dengar sekali lagi teman-teman ya. Itu bukan menunjukkan kerendahan Yesus, enggak. Itu menunjukkan tujuan karya Yesus di bumi ini, yaitu untuk menjadi keselamatan bagi manusia melalui pengorbanannya di atas salib dan mati serta bangkitnya serta dinaikannya ke surga. Karya ini yang membuat dia diberi julukan hamba Tuhan. Nah, ketika Yesus naik ke surga pun, dia naik ke surganya adalah sebagai pelengkapan dan penggenapan karya penyaliban, kematian, dan kebangkitannya. Jadi itu adalah tetap karya dari hamba Tuhan tadi, hamba Tuhan yang menderita tadi. Oleh karena itu, setelah Yesus Kristus naik ke surga pun, sudah naik ke surga pun, tetap disebut hamba Allah. Ketika naik ke surga pun, saya ulang lagi ya. Yesus tetap disebut hamba Allah. Kenapa disebut hamba Allah? Karena kemanusiaan Tuhan Yesus itu kekal. Ya, karena kemanusiaan Yesus itu kekal sebagai Mesias
juru selamat. Gue bukan pendeta sih ya. Sulit teman-teman sulit kita punya pastor begini ya. Mudah-mudahan kalau di room saya menolak, is okay lah ya. Is okay ya. Jangan begitu pengertian hamba Tuhan langsung, waduh masa Yesus tuh hamba ya. Tapi udah dijelasin hamba itu apa. Hamba itu melayani, taat, ya, melakukan semua perintah Bapa. Itu udah jelas. Hamba itu karena ketaatannya diberikanlah sama Bapa nama di atas segala nama. Filipi 2 ayat 10 sampai 11. Hamba yang dimuliakan supaya semua di bawah bumi, di atas bumi, di bumi ya, segala lidah bertekuk lutut. Oke, begini sekelas ini ya. Kalau sekelas si MP, si Agatha nggak paham boleh lah. Ya, sekelas si Bom boleh lah ya. Aduh, jangan sia-siakan nih Pak Pastor. Ini yang kadang-kadang ada yang setuju. Oh, setuju Yesus itu hamba. Yesus punya Tuhan ya. Ketika di bumi. Begitu ditanya kalau di surga apa nih? Oh, enggak. Raja segala raja. Ini segala ini. Lalu ketika di surga, kemanusiaan Yesus hilang nggak? Nggak hilang, cuma bentuk lain. Sulit betul-betul ya. Penjelasan si pastor udah benar awalnya, kesimpulannya kemanusiaannya ada, cuma bentuk lain. Bentuknya gimana sih kok bingung? Apa muka Tuhan Yesus beda apa gimana nanti di surga ya? Apa tangannya beda apa gimana ya? Aduh, sulit teman-teman. Sulit ya. Ya untung saya banyak contekan teman-teman ya. Kenapa? Taruhlah perkataan saya nggak bisa dipercaya ya. Oh Yun, lu nggak sekolah STT juga lu bukan evangelis. Oke, lu nggak percaya gue nggak apa-apa. Tapi gue puterin apa yang gue dapat. Kita baca bagi Iya. manusia melalui pengorbanannya di atas salib dan mati serta bangkitnya serta dinaikannya ke surga. Karya ini yang membuat dia diberi julukan hamba Tuhan. Nah, ketika Yesus naik ke surga pun, dia naik ke surganya adalah sebagai pelengkapan dan penggenapan karya penyaliban, kematian, dan kebangkitannya. Jadi itu adalah tetap karya dari hamba Tuhan tadi, hamba Tuhan yang menderita tadi. Oleh karena itu, setelah Yesus Kristus naik ke surga pun, sudah naik ke surga pun, tetap disebut hamba Allah. Si Romo ini sampai diulangin loh 2 kali. Dan ketika Yesus di surga pun, naik ke surga pun, Yesus disebut hamba Allah. Aduh. Ya silakan Pak Baon. Nggak tahu saya. Kenapa sih malu ya nyebut Tuhan Yesus itu hamba Allah ya sampai sekarang. Kalau kita percaya
Yesus Kristus itu Dwinatur ya. Big data Ion, Oki punya, maksudnya apa tuh? Big data Oki punya apa maksudnya? Apa sih maksudnya apa sih? Aduh, baguslah Pak Ion, walaupun contekan usaha namanya. Oh, sulit teman-teman ya. Oh, tadi saya mau setelin apa ya? Cari video itu, yang ibu itu siapa? Ibu siapa? Kita setel dulu deh narasi-narasi si Agatha masih MP ini ya. Apa-apa tentang Alkitab. Artinya hanya kepanasan dan masalah yang dulu-dulu 2 tahun lalu ya diungkap kembali hal-hal yang sebenarnya sudah tidak perlu, sudah berlalu ya. Itu sudah masalah kadaluarsa sebenarnya. Tapi karena memang para Tolong lagu dong. Masa lalu biarlah kita goreng. Nah, itu dia. Itu masa lalu memang harus digoreng. Jadi ini bukan masa. Bentar teman-teman. Bentar. Yesus hamba Tuhan. Udah apa teman-teman? Teman-teman, saya cariin ya. Aduh, gatal sana, gatal. Ya kan teman-teman, kalau ada yang mau naik ya. Sebentar ya, lemaknya. Kenceng lagi bilangnya ya. Kalau ada mengatakan Yesus udah apa? Udah gituan. Teman sabar ya. Tahu di pikiran mereka kenapa ya? Kenapa saya turunin ya? Kenapa saya turunin? Kan saya udah bilang berkali-kali ya. To the point aja. Habis to the point baru penjelasan. Jangan begitu penjelasan, kita kan bukan anak sekolah minggu. Bedain dong penjelasan. Jawaban baru ringkasan. Kalau saya tipenya ya, jawaban baru penjelasan, bukan penjelasan baru jawaban. Saya nggak mau begitu. Nanti begitu penjelasan jawabannya apa, itu tadi saya udah jelasin begitu deh. Nah, jawabannya mana? Itu tadi saya udah jelasin. Gitu. Kalau misalnya jawaban dulu, kan udah kita to the point tuh jawaban. Nah, lalu dijelasin, nah baru enak. Sorry teman-teman ya. Ya, Bu Lina. Salam, Bu Lina. Bu Lina. Ibu geratak-geratak apa sih, Bu? Nih, dari mana sebentar ya? Mana yang bilang kalau bentar teman-teman, kita lihat ya. Oh, nggak ada di video mana VT-nya ya, yang kenceng tuh ya. Oh, ini mungkin ini kali ya, ini mungkin kali dari sini. Bentar, ini kali ya, ini ada nggak nih? Bentar. Hitung tak terkira semua yang telah kau beri.
Ada video TikToknya, saya kagak simpen sih. Kepencet, ya nggak apa-apa, ibu bersuara aja, kan ada, kan kalau di atasnya ketika bersuara ibu ini aja jawab gitu, maaf kepencet gitu, jangan malah rapin baju. Mana nggak ada teman-teman ya, siti-siti yang dulu-dulu ya. Kalau ada yang mengatakan Yesus hamba Tuhan, udah gitu. Oke, kita lanjut lagi nih teman-teman ya. Mau bilang apa tuh? Masalah baru yang hal-hal yang Mau bilang apa ya, Bu Nakayama apa sih? Nakayama apa sih? Nggak ngerti saya, Bu. Ya teman-teman harus belajar juga kita teman-teman ya. Teman-teman kita. Boleh give aku apa nih Mama Alfreda? Nama komanya Pak Mamus apa? Kita putar ulang deh supaya teman-teman lebih paham penjelasannya teman-teman ya. Sambil saya cari Bumi. video-video. Dan yang ada di bawah bumi. Jadi hamba Tuhan yang dimuliakan itu disembah oleh seluruh makhluk. Bertekuk lutut mereka yang ada di langit yaitu para malaikat, yang ada di bumi yaitu segenap manusia dan makhluk hidup lainnya yang di bumi, dan di bawah bumi yaitu makhluk-makhluk di dalam alam kegelapan. Semua akan menyembah kepada Mesias ini. Jadi ketika dia disebut hamba, itu bukan berarti dia itu hanya sekedar manusia biasa yang tidak punya kemuliaan. Karena hamba ini menunjuk kepada karya Mesias yang menjalankan kehendak Bapa untuk melayani kebutuhan keselamatan manusia dengan jalan mati, disalib, dan akhirnya bangkit. Itulah sebabnya kembali kepada Markus 10 tadi. Ayat 45. Karena anak manusia juga datang. Ya. Suara apologet, udah tahu kagak ada narasumber masih di YouTube ini. Tebusan bagi banyak. Itu melayani ini untuk memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Mengapa tidak semua orang? Ya prinsipnya semua orang, tapi kan tidak semuanya yang mau percaya. Biarpun banyak yang tidak percaya, masih banyak juga yang percaya, maka dikatakan banyak orang. Karena tujuan kedatangan Mesias untuk melayani kebutuhan manusia ini, bagi keselamatan manusia ini, sebenarnya semua manusia yang secara prinsip bisa diselamatkan kalau mau percaya. Karena itulah kehendak Allah. 1 Timotius 2 ayat 4. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Tapi sayang, tidak semua orang mau menerima. Tapi banyak yang tetap menerima, maka dikatakan banyak orang. Nah, jadi kalau begitu, gelar hamba Tuhan yang menderita, yang diambil dari Yesaya pasal 52 ayat yang ke-13 tadi, dan
diteguhkan oleh pernyataan Yesus bahwa dia datang untuk melayani dan bukan dilayani, itu bukan menunjukkan kerendahan Yesus, enggak. Itu menunjukkan tujuan karya Yesus di bumi ini, yaitu untuk menjadi keselamatan bagi manusia melalui pengorbanannya di atas salib dan mati serta bangkitnya serta dinaikannya ke surga. Karya ini yang membuat dia diberi julukan hamba Tuhan. Nah, ketika Yesus naik ke surga pun, dia naik ke surganya adalah sebagai pelengkapan dan penggenapan karya penyaliban, kematian, dan kebangkitannya. Jadi itu adalah tetap karya dari hamba Tuhan tadi, hamba Tuhan yang menderita tadi. Oleh Kristus naik ke surga pun, sudah naik ke surga pun, tetap disebut hamba Allah. Kita baca di dalam Kisah Rasul 4 ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-30. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hambamu yang kudus. Nah, ini Yesus sudah naik ke surga, ini disebut hambamu yang kudus. Ya. Jadi para orang, Teman-teman, rapot ada nggak di bawah rapot? Ini kagak ada ya gini. Rapot legit. Ini udah gue siapin nih. Teman-teman, rapot apologet video tentang Elia klarifikasi itu di take down sama kelompok-kelompok yang tidak senang. Jadi saya puterin lagi biar dia bisa rekam di sini gitu. Mana nih rapot apologet? Ntar gue puterin, dianya kagak ada lagi nih. Tapi buat teman-teman yang belum mendengarkan, silakan dengarkan ya. Mudah-mudahan ini ya. Coba kita dengar ya. Saya tidak akan percaya buat geng sirkus ini semua. Even misalnya si Bom Bom minta maaf begini-begini. No. No. I don't trust to them anymore. No. Tidak. Jadi kalau misalnya dia minta klarifikasi sedikit dari misalnya ini dari ketua herder, no, tenggelam kau di situ. Hadapi sekarang, ya, hadapi. Ya, berani berbuat, ya. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Pertanggungjawabkan apa yang sudah kalian perbuat. Kami di sini, kami maju ke pihak berwajib, bukan berarti kami mau membela diri. No, ya. Kami pampangkan. Tolong ini diproses. Tolong ini dicek. Itu yang kami lakukan. Jadi jangan salahkan kami. Ya. Jangan salahkan ibu mengandung. Ya. Gabriel 677 ya. Jangan kau bertyping yang macam-macam di sini ya, Bodat. Ya, kau pun bawa nama siapapun di sini saya tahu. Ya. Ibu saya yang sudah meninggal ya, belasan tahun yang lalu juga kalian pajang-pajang. Kalian bahas-bahas, ya. Mata saya bukan mata ini yang diciptakan Tuhan Yesus Kristus ini, bukan. Mata saya ada di mana-mana ini. Jangan kalian kira walaupun 1000 yang masuk di sini, 5000 typingan itu pasti semua saya handle. Pasti semua saya cek. Jangan salah. Ya, Bu Sopiatul juga naik, Bu Sopi. Bu Sopi naik, Mama Sanggul turun dulu ya, Dek ya. Bu Sopi naik, karena Bu Sopi ini jadi sindikat. Ternyata yang disebut-sebut sindikat itu ternyata Bu Sopi. Naik Bu Sopi. Naikkan Bu Sopi PG. Momot naikkan Bu Sopi. Ya. Kejam sekali. Ternyata yang jadi hari ini sudah terjawab Bu Sopi, ya. Ternyata Bu Sopi lah sindikat itu dan Bu Sopi. Ya.
Ya. Betul, beda pemahaman bebas. Itu satu di dalam saudara aja teman-teman, ya. Adik kakak bisa beda pendapat teman-teman. Itu sudah pasti teman-teman. Tetapi jangan fitnah. Ya. Jangan fitnah. Ya, jangan fitnah, ya. Ya, termasuk si Coki itu, ya. Jadi, ya, tunjukkan bukti, ya. Jangan hanya omon-omon bacot doang. Kalau hanya bacot doang, ya, anjing gua juga si Mek sama si Mimit. Si Mimit datang si Mek. Wow. Bisa. Ya. Kencangkan tetap layar, teman-teman, ya. Masa saya harus mengundang si Edis TV lagi nih supaya bisa naik viewersnya? Naikkan viewersnya dulu, teman-teman, ya. Agatha, kau tetap layar. Teman-teman, kenapa saya putar ini? Karena teman kita yang punya YouTube rapot apologet itu video tentang klarifikasi klarifikasi Elia itu di take down oleh kelompok yang tidak senang video itu ada gitu. Mudah-mudahan rapot apologet ditonton ya, langsung siarin ya. Ini udah disiarin di ini suara apologet lagi online. Nggak ada narasumber, masih disiarin ya, nggak aja nih ya teman-teman ya. Salam teman-teman yang baru bergabung, yang belum kenal, salam kenal ya, sehat semua. Kau di bawah, Lunte, cepat. Ya. Kamu itu biadab kau, ya. Buat yang mendm saya, ya, yang berurusan tentang marga, saya sudah bilang teman-teman, ya, Ipen bapakku akan kutenggelamkan kalau dia fitnah dan juga tukang penipu, ya. Apalagi si Agatha, ya. Oke, sama kami Marbun, ya. Buat saya, semakin itu Marbun, semakin kugiles. Itulah Retda Marbun. Ya, semakin kugiles. Apalagi itu Marbun, semakin kuratakan.